Ini adalah bentuk khusus perhatian buat teman-teman ya. Saya sendiri itu tidak pernah keluar. Jadi codot-codot itu lagi mengintai media sosialmu. Lacak nomor enggak sih, enggak penting. Saya nggak perlu melacak nomor. Karena kayak gini saya hempaskan saja, saya nggak penting. Oh, ngupas singkongnya dulu Miss Yuni main. Jadi ini sangat berbahaya sekali dan sangat-sangat lucu sekali. Kenapa? Karena ini laki-laki ngakunya lagi jalan bareng sama saya di Tulungagung. Saya ada di Jakarta. Nah, ini hati-hati teman-teman. Katanya dia bareng sama 3 cewek, termasuk sama saya. Hah? Himbauan, betul. Jangan di jangan ditanggapin apapun. Kalau ada orang ngaku-ngaku atau seperti apa dan bagaimana, video call atau inbox, hati-hati loh. Lagi-lagi curhat atau apapun itu belum tentu juga. Halo? Halo? Halo, Kenapa, Mbak? boleh minta tolong nggak, Miss? Minta tolong apa? Ibu saya bilang di Malaysia udah 18 tahun. Ibumu bilang di Malaysia 15 tahun. 18 dari umur aku 2,5 tahun. Ibumu hilang di Malaysia 18 tahun. Kamu orang mana? Jawa Tengah, Miss. Jawa Tengah mana? Demak, Demak mana? Guntur. Guntur mana? Di sana Bogosari. Bugo? Bogosari. Oke. Namamu siapa? Ingrid Agnesia. Siapa? Ingrid. 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 Oke. Ingrid Agnesia. Mesia. Sekarang kamu umur berapa, Ingrid? 20 tahun, Miss. Kamu umur Mau 20 tahun. 20 tahun. Kamu lagi ngecas toh, Dok? Apa lagi pakai handfree? Pakai kipas HP. Kipas. Jangan pakai kipas, Dok. Kemeresek, Dok. Oke. Kenapa kamu telepon aku, Ingrid? Mau minta bantuan, Miss. Kenapa minta bantuan sama Miss Yuni? Kenapa baru sekarang? Dari dulu nggak pernah dicari tak Ibu? Baru tahu. Baru tahu apa, sayang? Kalau di sini. Kalau ada Miss Yuni. Taunya dari mana nih? Facebook. Dari Facebook. Oke, Ingrid. Kalau boleh nanya nih, Bapak masih ada? Masih. Kenapa ibumu ke Malaysia? Nggak tahu, kerja mungkin. Nggak pernah tanya sama Bapak? Nggak. Hah? Nggak pernah telepon ibu. Oke. Kamu sudah menikah? Udah. Sudah. Keinginanmu ketemu dengan bersama ibu ngapain? Kamu sudah dewasa, kamu sudah menikah, sudah punya anak, kamu nggak butuh seorang ibu lagi. Bahkan kamu sekarang sudah menjadi ibu. Kenapa kamu masih mencari ibumu? Ya pengen ketemu. Ingin ketemu. Nggak ada alasan lain. Nggak ada. Kangen karena teman-temanmu punya ibu, atau hanya Bukan. ingin ketemu saja? Hmm, Kangen. Kan kamu nggak pernah tahu wajah ibumu, kenapa kamu bilang kangen? ada di foto, Mas. Ada di foto. Kan sudah puas loh lihat foto. Kenapa harus melihat dia? Ya pengen lihat. Ingin merasakan kasih sayang seorang ibu. Iya, Mas. Kamu ingin dipeluk ibu saat kamu punya masalah, terus ibu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Iya.
Seandainya ibumu hari ini sudah bahagia dan tidak menginginkanmu, apa yang ingin kamu sampaikan sama ibumu? Cuma pengen lihat, pengen peluk. Ingin lihat, ingin peluk. Nah, kalau seandainya ibumu saat ini di Malaysia, posisi sakit, apakah kamu mau menerimanya? Mau, Miss. Hah? Dia nggak pernah menjagamu selama ini. Dia nggak pernah menjaga kamu selama ini. Kamu yakin masih mau merawatnya? Masih mau. Oke. Siapa nama ibumu kalau boleh tahu? Mariatri. Mariati. Kamu ada foto kebersamaanmu saat kecil bersama ibumu? Nggak ada, Miss. Nggak ada sama sekali. Mau nggak kamu bikin video yang saat ini sedang mencari ibumu? Nanti aku Mau. bantu sharekan di media sosial saya, karena kebetulan kan banyak teman-teman yang ada di Malaysia bisa membantu kamu mungkin. Kayak tadi ini dari Kalimantan langsung, Pak Kadesnya Kalimantan langsung mencari. Langsung bisa memberikan bantuan. Kira-kira kamu mau nggak membuat Mau. video, pegang foto ibumu kalau ada, dan juga kirimin ke saya minta fotomu, foto ibumu, foto bapakmu. Nanti saya bantu share di media sosial. Iya, Miss. Saya tunggu ya sayangnya, Ingrid ya. Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, banyak sekali orang yang hilang. Hilangnya bukan tahun-tahun ini, 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Pada kemana? Pada kemana semua? Bener nggak sih? Ngerasa nggak sih konten-konten saya selalunya itu banyak sekali orang hilang? Pada kemana ya? Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ya. Banyak sekali orang hilang sih. Kalian tahu nggak apa alasan mereka hilang itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Malaysia. Berapa banyak orang yang hilang di Malaysia? Berapa banyak? Hah? Saya nanya ini. Berapa banyak orang yang hilang? Pada kemana? Pada ngapain? Saya kemarin mendengarkan cerita yang dari Hong Kong di penjara sampai 15 tahun, di penjara sampai 10 tahun. Apakah Malaysia selama ini nggak ada yang mendobrak Malaysia ya? Orang-orang yang pernah di penjara di Malaysia itu nggak pernah cerita. Saya sangat mengharapkan ada orang-orang yang dari Malaysia pernah di penjara, pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah bisa berkomunikasi dengan orang luar. Jadi mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman nih jika ada punya pengalaman kurang baik di Malaysia. Melihat keluarganya ini ada tetangganya yang menikah di Malaysia atau di penjara atau apapun. Boleh dong share sama kita. Setidaknya kita punya gambaran nih tentang Malaysia seperti apa dan bagaimana. Ingrid, salah seorang anak yang hanya berumur 2 tahun saat ditinggal ibunya merantau ke luar negeri. Ayahnya sampai saat ini masih menunggu kepulangan sang ibu. Jika kalian menghilang begitu saja, orang akan berpikir, sebenarnya kamu itu ada atau nggak ada. Karena itu buat teman-teman, saya selalu bilang nih, bagaimana ya? Kalau nggak ada uang, cari keluargamu. Hubungi keluargamu. Saya mungkin minta bantuan dari teman-teman di Malaysia untuk gabung ya, yang punya pengalaman hidup di Malaysia. Ceritakan dong dengan Malaysia itu seperti apa, bagaimana. Jadi, kalau kalian, ya saya nggak tahu nih, bagi kalian yang sudah pulang ke Indonesia ya, ini yang saya butuh share adalah teman-teman yang saat ini yang sudah pulang dari Malaysia, pernah di penjara, atau pernah tahu tentang Malaysia nih. Jadi biar di-share buat teman-teman, buat masyarakat luas. Kalau Hong Kong kita sudah tahu nih. Kalau Taiwan banyak sekali cerita-ceritanya. Saya tahu di Indonesia gajinya kecil, tapi jika kamu sudah merantau,
Kenapa kamu tinggalkan keluargamu? Jadi kenapa kamu tinggalkan keluargamu? Jika memang di Indonesia gaji tidak sesuai, akhirnya kamu berangkat ke tempat lain, ke pulau lain, ke negara lain, bukan berarti kamu harus menghilangkan jejak keluargamu dong. Kamu tahu bahwa kehidupan di kampung itu sangat sengsara, tapi kenapa kamunya meninggalkan keluargamu begitu saja? Ya, saya tidak bisa ngomong apapun ya. Itulah hak mutlak dari kalian semua. Tapi saya nggak tahu nih. Ah, saya bingung ya harus seperti apa dan bagaimana ya. Sedih banget ya. Saya hanya berpikir bahwa apa yang terjadi, seperti apa dan bagaimana. Saya sangat sangat sedih, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya susah cari kerjaan, Miss. Iya, paham. Saya tahu giliran ada yang kerja, nggak benar-benar kerja. Benar nggak sih? Saya sih lebih senang merantau daripada di Indonesia. Ya nggak apa-apa sih, orang beda-beda ya. Kalau saya secara pribadi, ya silahkan bahagia dengan cara kita masing-masing. Seperti apa dan bagaimana kebahagiaan itu adalah tergantung dari kalian semua. Jadi mungkin itu ya buat teman-teman ya. Em, Mending di Indonesia ya, nggak apa-apa. Yang suka di Indonesia ya di Indonesia. Tapi yang ingin merantau ya silahkan merantau dengan cara kerja kalian masing-masing. Yang penting jangan lupakan keluarga, itu saja sih penting. Penting pesan saya adalah jangan sampai melupakan keluarga. Mau merantau kemanapun itu adalah hak mutlak kalian. Nggak ada yang melarang. Cuman kasihan istri yang kamu tinggalkan, kasihan keluarga yang kamu tinggalkan, ternyata kamunya bersama yang lain. Itu yang saya kurang setuju ya. Kenapa? Ya piye yo, saya nggak bisa ngomong ya. Kalau sudah sama orang lain, istri kamu tinggalkan, nggak kasihan kamu sama anak-anakmu gitu loh. Apalagi kalau kamu punya anak yang punya kebutuhan khusus, terus kamu biarkan kayak gitu, waduh ya gak iso ngomong saya tuh ya. Secara pribadi, wong lanang lek dijini merantau iki malah raruh dalan pulang nih loh. Kok bisa gitu? Kan aneh toh. Laki-laki disuruh merantau malah nggak tahu jalan pulang ini piye toh? Bener gak sih? Berapa banyak sih laki-laki yang diizinkan merantau sama istrinya nggak tahu jalan pulang? Saya nggak tahu. Giliran istri yang merantau, suaminya baik-baik saja, istrinya lali dalan mulia. Aduh, nggak ngerti saya harus ngomong apa. Ya teman-teman mungkin itu aja untuk hari ini. Eh, Dan for your reference, saya nggak tahu ya kenapa Bang Martin masuk ke ke room saya itu selalu kena ban. Berarti memang ada penipu-penipu itu yang pakai fotonya Bang Martin. Polisi yang dari Aceh. Jadi padahal dia nggak ngomong sama sekali loh sama saya itu. Dia nggak ngomong sama siapapun. Ngomongnya juga nggak kasar, kena ban lagi. Nggak tahu ya, Bang Martin tuh mukanya kayaknya familiar banget. Ada yang melaporkan kali Miss, iya. Nggak, saya nggak tahu kenapa. 2 kali loh masuk ke room saya kena terus Bang Martin. Tapi bagaimanapun juga saya akan mencoba membuatkan mungkin saya nggak tahu nih bagaimana caranya. Tapi Bang Martin kena lagi 2 kali, ke ban 2 kali ke tempat saya. Dan kemarin. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf untuk hari ini karena saya sudah katakan saya mulai dari jam 8, 9, 10, 11 loh. 3 jam loh saya live. 3 jam. Tadi itu saya jam 7.45 sudah live. Jadi intinya terima kasih sekali atas doanya dan buat selama seminggu ini ada 3 jenazah
yang harus 4 jenazah yang harus dipulangkan ya. 1 ibu dan anak, yang satunya kemarin, yang satunya hari ini. Jadi ada 4 jenazah yang ada dilaporkan ke saya. Semoga proses pemulangan jenazah mereka bisa berjalan dengan lancar. Saya secara pribadi, saya kehilangan kata dan harapan saat dengan kabar salah satu pejuang devisa gugur di medan perang.